Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam, 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 Shalom, salam. Pak. Shalom. Semuanya. Ya, selamat malam. Halo Selamat malam Pak malam Stefanus. buat Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting pada malam hari ini, dan juga teman-teman yang sedang mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Liwijaya dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Dan biarlah kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan, dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus selalu bersama-sama dengan Bapak Ibu dan berlimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia buat saya yang masih diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan, dan biarlah apa yang mau saya sampaikan itu adalah menjadi isi hati Tuhan, kebenaran firman Tuhan buat Bapak Ibu. Dan ini juga yang menjadi kerinduan saya untuk boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan Bapak Ibu, tidak bosan-bosannya saya selalu mengatakan bahwa yang terpenting dalam kehidupan kita adalah kita diciptakan untuk menjadi penyembah Tuhan. Dan kita bisa menyembah Tuhan ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita menghadirkan Tuhan, ketika kita menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya percaya hadirat Tuhan begitu luar biasa, begitu kuat pada malam hari ini ketika kita tadi memuji, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan saya percaya hadirat Tuhan itu memenuhi tempat di mana Bapak Ibu berada. Bukan saja di rumah saya, tetapi di tempat di mana Bapak Ibu berada. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga, oleh ruang dan waktu, dan tempat di mana Bapak Ibu berada. Dan saya percaya ketika kita tadi menaikkan puji-pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, Tuhan bertahta di atas segala puji-pujian kita. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya juga percaya kita rindu semua untuk boleh diberkati oleh kebenaran daripada firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan ini juga yang akan menguatkan kita, supaya kita, iman kita menjadi tidak stagnan lagi, tetapi terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, akan pribadinya. Dan kita semakin hari menjadi serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dan merenungkan renungan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-45. Dan Bapak Ibu bisa mendengar kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship at Zoom. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan bagian-bagian daripada firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian ke-45. Dan saya masih beri tema pengurusan diri. Nah Bapak Ibu siap diberkati malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati? Boleh angkat tangan, boleh lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, kenapa manusia berharga di mata Tuhan? Karena sesuatu yang paling berharga dari Tuhan, Tuhan taruh di dalam hidup kita. Apa yang paling berharga dari Tuhan? Kemuliaannya. Ya, kemuliaannya. Itulah yang paling berharga dari Tuhan. Tetapi ketika kita manusia jatuh ke dalam dosa, maka dikatakan kemuliaan Allah itu telah hilang. Ya, kemuliaan itu telah hilang dari manusia. Tetapi syukur kepada Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar. Akhirnya Tuhan mau membuat satu covenant yang baru. A new covenant. Satu perjanjian yang baru. Satu pilihan yang agung. Satu pilihan yang luhur. Satu pilihan yang mulia. Tuhan mau menjadi manusia. Tuhan turun dari surga dan menjadi manusia. Karena Tuhan mengasihi manusia. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu, saudara dan saya. Dan supaya kita kembali dan
sampai kepada kemuliaannya yang semakin besar. Supaya kita kembali memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan supaya kita dapat menikmati hadirannya, menikmati hadirat Tuhan, menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Dan inilah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Bapak Ibu, ketahuilah juga bahwa Tuhan menciptakan manusia ini dengan satu tujuan ilahi, yaitu kita diciptakan untuk menjadi penyembah Tuhan. Untuk menyembah Tuhan yang kudus dan mulia. Dan kita, Bapak Ibu, Saudara dan saya, tidak mungkin menyembah Tuhan yang kudus dan mulia itu tanpa kita hidup kudus. Tidak mungkin bisa seseorang menyembah Tuhan tanpa menghargai kekudusan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah bisa dicampur dengan kenajisan. Kekudusan Tuhan tidak bisa dicampur dengan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin bisa, Bapak Ibu. Sehingga hidup dalam kekudusan itu menjadi penting. Saat kita menghampiri Tuhan, saat kita menghadap Tuhan, saat kita berhadapan dengan Tuhan, saat datang untuk menyembah Tuhan, untuk kita dapat menikmati kehadirannya, untuk kita dapat menikmati hadirat Tuhan, untuk kita dapat menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Dan kekudusan hidup inilah yang akan memimpin kita kepada kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu, tidak banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus yang memperhatikan hal ini, memperhatikan kekudusan ini. Tetapi sebenarnya ini adalah hal yang paling penting, yaitu ketika kita mau datang kepada Tuhan. Karena kekudusan itu mahal harganya. Dan banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus yang tidak menghargai kekudusan ini. Hidupnya mengalir saja. Dan sepertinya semuanya sudah oke. Apalagi ketika hidupnya diberkati. Seperti hidupnya sudah benar di hadapan Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Tidak. Kekudusan Tuhan tidak ada hubungannya dengan berkat. Dengan hal-hal yang bersifat materi. Dengan hal yang bersifat duniawi. Tetapi kekudusan Tuhan itu berbicara tentang hati. Berhubungan dengan hati. Dengan roh kita. Dan saya percaya bahwa hal-hal yang seperti ini mutlak. Dan harus kita dengar dan harus kita lakukan. Harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Hidup kudus itu adalah proses. Satu perjalanan sepanjang hidup kita. Dan itulah yang memimpin kita kepada kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu, kenapa kekudusan itu mahal harganya? Karena dibayar dengan harga yang mahal, yaitu oleh darah Yesus. Mari Bapak Ibu, kita akan belajar dan merenungkan hal ini lebih dalam lagi. Nah Bapak Ibu, apa itu pengudusan? Secara sederhana, malam hari ini kita akan belajar tentang proses pengudusan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita tidak hanya dibenarkan, tetapi kita harus mengalami proses pengudusan ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu telah dipanggil untuk hidup sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 dan ke-16. Surat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15 dan ke-16 mengatakan, ayat yang ke-15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi Bapak Ibu, tidak akan pernah bisa kekudusan Tuhan dicampur dengan kenajisan. Tidak akan pernah bisa kekudusan Tuhan dan kemuliaan Tuhan itu dicampur dengan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Tidak akan pernah bisa kekudusan itu dicampur dengan sesuatu yang cemar. Tidak akan pernah bisa kekudusan itu dicampur dengan sesuatu yang tidak kudus. Tidak mungkin bisa, Bapak Ibu. Sehingga hidup di dalam kekudusan itu penting. Pengudusan itu menjadi penting. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang pengudusan ini tidak terlepas dari fase keselamatan. Dan kalau kita berbicara tentang keselamatan, ada 3 fase dalam keselamatan. Yang pertama, dibenarkan. Yang kedua, dikuduskan. Dan yang ketiga, dimuliakan. Dan kita harus mengerti terlebih dahulu gambarannya. Jadi ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diselamatkan, kita harus mengerti sebenarnya keselamatan itu apa. Supaya kita semakin paham dan tidak cuma ikut-ikutan. Bahkan saya berani berkata, kalau Bapak Ibu menyandang keselamatan hanya di KTP, itu belum menjamin keselamatan kita. Tetapi pada saat kita bersungguh hati bahwa kita diselamatkan dan mengerti bahwa keselamatan itu seperti apa, nah disitulah benar-benar kita diselamatkan. Bapak Ibu perhatikan, dikatakan keselamatan itu memiliki 3 fase. Apa yang dimaksud dengan fase, Bapak Ibu? Fase itu adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Jadi fase keselamatan adalah langkah-langkah menuju keselamatan atau tahapan-tahapan menuju keselamatan. Dan biasa Pak Hen juga bilang ini adalah momentum. Jadi di dalam keselamatan ada 3 fase. Dan kita, Bapak Ibu Saudara saya, harus melewati ketiga-tiganya. Yang pertama adalah pembenaran atau justification. Bapak Ibu, saya percaya kita semua sudah diselamatkan. Amin. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu telah turun ke dunia untuk menjadi penebus dosa-dosa manusia. Untuk menembus dosa kita, untuk menembus dosa Bapak, Ibu, Saudara saya. Yesus disiksa, dipukul, dicambuk. Yesus harus melewati jalan Via Dolorosa, jalan penuh penderitaan dengan berlumuran darah. Yesus diarak seperti domba yang diarak ke pembantaian dan memikul salib sampai ke bukit Golgota. Disalib dengan tangan dan kaki terpaku dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa seluruh umat manusia. Darahnya tercurah di kayu salib. Darahnya yang mahal tercurah di kayu salib. Itulah saat di mana kita dibenarkan. Itulah saat di mana kita di justification, mengalami pembenaran dan dihapus dari dosa-dosa kita. Dan hari ini kita bisa berkata, kita sudah diselamatkan. Amin. Karena kita percaya Tuhan telah mengorbankan nyawanya untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Nah, itu yang namanya pembenaran atau justification. Jadi pembenaran atau justification itu artinya we have been saved from the penalty of sin. Saat mengalami pembenaran, yaitu ketika Yesus mati di kayu salib. Disitulah kita diselamatkan. Disitulah kita diselamatkan. Disitulah saatnya Tuhan menyelamatkan kita dari penalty of sin. Dari hukuman atas dosa. Karena firman Tuhan berkata di dalam surat Roma pasal 6 ayat 23. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam surat Roma pasal 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya, barang siapa berdosa pasti mendapat maut. Jadi seharusnya kita sadar, kita yang berdosa ini, kita manusia, kita harus menanggung maut. Tetapi karena pembenaran Allah, atau justification Allah, kita tidak lagi harus menanggung hukuman maut itu.
Makanya peristiwa kematian Yesus di kayu salib itu menggambarkan bahwa Tuhan telah menanggung maut, sehingga kita tidak perlu menanggung maut itu. Jadi upah dosa yang seharusnya kita tanggung tadi telah ditanggung oleh Yesus. Itulah pembenaran atau justification. Bapak Ibu perhatikan, setelah kita memperoleh pembenaran atau justification Allah, lewat percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita, lewat kematian Yesus di kayu salib, dan melalui darahnya yang mahal harganya itu, yang telah tercurah di kayu salib, itu artinya kita sudah disucikan dan dikuduskan oleh darah Yesus. Ini berarti kita sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan, dari kerajaan penguasa angkasa, ke kerajaan anaknya Yesus Kristus. Jadi pada fase pertama ini, Allah yang melakukannya. Dan ini adalah momen pengudusan dan penyucian yang pertama. Dan iblis sudah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Amin. Jadi ini adalah fase kita dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan anaknya Yesus Kristus. Dan di saat yang sama pula, belenggu Bapak Ibu, Saudara dan saya terhadap kuasa kegelapan itu diputuskan. Ya, belenggu itu diputuskan. Inilah fase pembenaran atau justification. Dan ini adalah momentum penyucian dan pengudusan yang pertama di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan Bapak Ibu, Saudara dan saya. Sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang-orang percaya. Sebagai orang-orang Kristen. Sebagai murid-murid Yesus. Kita disucikan. Dikuduskan. Dipindahkan. Diputuskan hubungannya dengan kuasa kegelapan. Diputuskan hubungannya dengan kuasa dosa. Dan Bapak Ibu, Saudara dan saya telah lunas dibayar. Amin. Yang kedua adalah pengudusan atau sanctification. Apa itu pengudusan atau sanctification? Bapak Ibu, ketika tadi Bapak Ibu, Saudara dan saya sudah dibenarkan, sudah mengalami pembenaran dari Allah, sudah mengalami justification dari Allah. Ternyata keselamatan itu baru awal. Dan kita tidak lagi menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Dan kita telah lunas dibayar. Tetapi itu baru awal dan belum cukup sampai di situ. Dan kita harus masuk ke fase berikutnya. Yaitu fase kedua, Bapak Ibu. Fase pengudusan atau sanctification. We are saved by the power of sin. Nah, di sini secara singkatnya bahwa pengudusan atau sanctification ini adalah proses penyelamatan dari dosa. Jadi ternyata ini menjelaskan mengapa kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, walau sudah diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita masih bisa berdosa. Karena kita bisa jatuh di dalam dosa. Karena apa Bapak Ibu? Karena dosa ternyata masih punya power. Karena dosa ternyata masih punya kuasa. Dan itu yang harus kita padahkan. Kuasa itu yang harus kita hilangkan. Karena kita memiliki jejak rekam kehidupan yang lama, yang sulit untuk dihapuskan. Karena kita telah dibangun dan pernah memiliki bangunan yang lama di dalam kehidupan ini. Dan itu harus kita patahkan. Kuasa itu harus kita hilangkan. Supaya keselamatan itu menjadi utuh. Dan tentunya kita butuh bantuan. Kita butuh pertolongan. Pertolongan dan bantuan dari siapa Bapak Ibu? Kita perlu bantuan dan pertolongan dari Roh Kudus. Perlu bantuan dan pertolongan dari Tuhan. Amin. Dan ini semua sudah Yesus berikan kepada kita. Ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam surat Efesus pasal yang pertama ayat 13 dan ke-14. Surat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 dan ke-14 mengatakan,
Ayat yang ke-13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bapak Ibu, dikatakan sampai kita memperoleh seluruhnya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya sampai kita memiliki keselamatan secara utuh, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Nah Bapak Ibu, inilah yang akan kita bahas dan kita renungkan, yang akan kita pelajari sampai kepada fase yang ketiga yang akan datang, yaitu pemulihan atau glorification. Dan ini berbicara tentang we will be saved from the presence of sin. Kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Nah, jadi pemulihan atau glorification ini adalah tahap akhirnya Bapak Ibu yang akan datang, yaitu setelah kita berhasil menuntaskan proses pengudusan atau sanctification. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan membahas proses pengudusan atau sanctification. Atau fase kedua dari keselamatan, yaitu pengudusan. Jadi, setelah kita memperoleh pembenaran dan justification dari Allah lewat percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, lewat kematian Yesus di kayu salib, melalui darahnya yang mahal harganya itu, yang telah tercurah di kayu salib, itu artinya kita sudah disucikan dan dikuduskan oleh darah Yesus, Bapak Ibu. Inilah yang membuat kekudusan itu mahal harganya. Kita disucikan dan dikuduskan oleh darah Yesus yang mahal harganya. Dan ini berarti kita sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan atau kerajaan penguasa angkasa ke kerajaan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi pada fase pertama ini, Allah yang melakukannya. Dan ini adalah momen pengudusan dan penyucian yang pertama. Dan iblis sudah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Amin. Jadi pada fase ini dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan anaknya Yesus Kristus. Dan di saat yang sama pula, belenggu Bapak Ibu saudara saya terhadap kuasa kegelapan itu diputuskan. Ya, belenggu itu diputuskan. Inilah fase pembenaran atau justification. Dan ini adalah momentum penyucian dan pengudusan di dalam roh. Dan yang pertama di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, sebagai orang Kristus, sebagai orang percaya, kita disucikan, dikuduskan, dipindahkan, diputuskan hubungannya dengan kuasa kegelapan, dengan kuasa dosa, dan Bapak Ibu saudara saya telah lunas dibayar. Nah, setelah pembenaran atau justification sudah selesai, sudah tuntas dan sudah dilakukan oleh Allah, sekarang saja kita masuk dalam fase kedua dari keselamatan, yaitu fase pengudusan atau sanctification. Apa fase pengudusan atau sanctification itu Bapak Ibu? Fase pengudusan ini adalah proses pengudusan, dan ini adalah proses setiap hari sepanjang hidup kita. Dan inilah yang sedang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Fase keselamatan inilah yang harus kita kerjakan. Yaitu apa Bapak Ibu? Yaitu kita harus menguduskan diri kita, menguduskan jiwa kita, menguduskan diri kita dari pikiran, perasaan dan kehendak kita, yaitu dengan bantuan Roh Kudus, dengan pertolongan Roh Kudus. Tetapi Bapak Ibu, hati-hati. Ada banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, yang menjadikan keselamatan itu
cukup dengan hanya menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan semuanya dianggap sudah beres. Karena seluruhnya sudah ditebus oleh Yesus di kayu salib. Dan tidak lagi melakukan fase keselamatan yang kedua, yaitu pengudusan. Tidak lagi melakukan proses pengudusan ini selama hidup di dunia. Padahal kehidupan yang kudus itu seharusnya menjadi harga mati. Mutlak, absolut, dan tidak ada toleransi. Mengapa hal ini jarang diperkarakan di dalam hidup ini? Padahal ini adalah sesuatu yang sangat penting. Karena tidak ada orang yang dapat datang kepada Allah, yang dapat melihat Allah tanpa kekudusan. Sebab Allah itu kudus. Mengapa Bapak Ibu? Karena kita memiliki pandangan yang dangkal tentang keselamatan. Karena kita tidak memiliki sudut pandang yang luas tentang keselamatan. Karena kita tidak memiliki pengertian mengenai teologi dan sistematika yang dalam tentang keselamatan ini. Benar Bapak Ibu, keselamatan itu Tuhan yang memberikannya dengan cuma-cuma atau gratis. Dan bukan karena perbuatan baik. Ya, itu benar. Tetapi itu yang menjadi masalah. Justru anugerah itu diberikan supaya manusia bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan keinginannya sendiri. Atau dengan gaya hidupnya sendiri. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah seringkali kita dengan mudah mengatakan, tenang-tenang saja. Kalaupun kita bersalah, toh dosa kita akan ditebusnya. Meskipun kita berbuat salah, dosa kita akan ditebusnya. Sehingga apa Bapak Ibu? Hidup ini aman-aman saja. Terlebih lagi ketika firman Tuhan mengatakan di dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 19. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tetapi Bapak Ibu, yang seharusnya kita mengerti, yang harus kita pahami dan yang harus kita lakukan adalah bahwa kesucian dan kekudusan ini adalah suatu proses. Ya, proses sepanjang hidup. Dan ini yang menjadi masalahnya. Ketika hidup dengan pengertian yang salah tentang keselamatan ini. Dan hidup dengan dimensi perspektif yang tidak tepat tentang keselamatan ini. Maka kita akan hidup dalam satu keadaan di mana kita tidak melihat lagi kekudusan itu menjadi hal penting. Tetapi yang seharusnya adalah, atau yang syarat mutlak, syarat utama masuk ke tata hadirat Tuhan adalah karena Allah itu kudus, maka kita harus hidup kudus. Dan ini menjadi hal penting. Jadi Bapak Ibu, oleh kasih karunia kita mengerti tentang keselamatan, dan oleh iman kita dipanggil untuk hidup kudus. Untuk hidup di dalam kekudusan setiap hari sepanjang hidup. Dan Bapak Ibu, ini sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki pola pikir yang berbeda tentang keselamatan, dan seolah-olah semuanya sudah selesai karena sudah ditebus, sehingga kita tidak perlu melakukannya, tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Dan kita tidak perlu mengambil bagian di dalam keselamatan ini. Hati-hati Bapak Ibu. Ini adalah ajaran yang salah. Yang menjadikan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, tidak melakukan apa-apa. Dan tidak mengajarkan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dan kehidupan yang seperti inilah yang membuat orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, menjadi tidak bertumbuh di dalam iman pengenalannya tentang Allah. Dan hidupnya hanya sebagai bayi rohani. Jadi Bapak Ibu, tidak cukup hanya dengan diselamatkan dan dibenarkan, menerima pembenaran atau justification. Tetapi ternyata keselamatan itu ada 3 fase.
memiliki 3 fase. Tidak cukup kita dibebaskan dari hukuman dosa, tetapi kita pun harus dibebaskan dari kuasa dosa, yaitu melalui proses pengudusan setiap hari sepanjang hidup ini. Jadi Bapak Ibu, inilah yang menjadi konsepnya, yaitu pengudusan atau sanctification ini berbicara tentang saat ini, dan ini sedang kita kerjakan sekarang. Dan sifatnya apa Bapak Ibu? Sifatnya progresif. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya terus bertambah, dan terus bertambah. Progresif. Prosesnya berjalan bukan secara lurus, tetapi progresif dan terus bertambah dan terus bertambah. Dan kita semakin hari harus semakin dikuduskan. And becoming like Christ. Jadi fokusnya, pengudusan ini adalah menjadi serupa dengan Kristus. Dan itulah yang harus kita dan sedang kita kerjakan setiap hari. Seperti firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18 mengatakan, 2 Korintus diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak, yaitu supaya kita diubah dan menjadi serupa dengan gambar. Siapa yang lihat dia? Di dalam proses pengudusan ada harga yang harus dibayar. Apa itu? Bapak Ibu, apa itu menyangkal diri? Menyangkal diri adalah sesuatu yang berhubungan dengan Surat Efesus pasal ayat 31 mengatakan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kemudian Bapak Ibu, di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai ke-21 dikatakan, Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 mengatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Inilah menyangkal diri Bapak Ibu, dan semua ini harus kita buang. Kemudian dikatakan memikul salib. Memikul salib adalah sesuatu hal yang kita alami dan bukan karena kesalahan kita, tetapi karena nama Kristus. Ketika iman percaya kita diolok-olok, ketika kita dilecehkan karena Yesus, dan seterusnya, itulah memikul salib. Nah Bapak Ibu, bagaimana kita bisa melewati?
firman Tuhan mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Artinya, milikilah kasih yang dari Allah dan hiduplah dalam pengampunan dan saling mengampuni. Inilah sanctification. Inilah proses yang harus kita kerjakan. Ada harga yang harus kita bayar. Ketika kita dicaci maki, kita harus mengampuni. Ketika kita harus dihina, kita harus tetap memberkati mereka. Itulah harga yang harus kita bayar. Dan itulah proses pengudusan itu setiap hari sepanjang hidup ini. Bapak Ibu, proses pengudusan ini sifatnya faithfully abiding. Artinya, bukan saja dengan iman, bukan saja harus percaya, tetapi juga harus setia, taat. Bapak Ibu, kita harus setia, kita harus taat, dan terus menjalankan perintah Tuhan, menjalankan ketetapan Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita terus dikuduskan dan menjaga kekudusan kita. Itulah yang harus dan sedang kita kerjakan untuk terus berada di dalam proses pengudusan. Bapak Ibu, keselamatan itu adalah bukan hasil usaha. Bukan hasil usaha kita. Dan bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi keselamatan itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Tetapi di dalam pengudusan harus ada usaha dari kita yang harus kita lakukan. Dan inilah yang Rasul Paulus katakan. Apa itu Bapak Ibu? Mengerjakan keselamatan. Jadi Bapak Ibu, oleh kasih karunia kita mengerti tentang keselamatan, dan oleh iman kita dipanggil untuk hidup kudus. Untuk hidup di dalam kekudusan setiap hari sepanjang hidup. Dan ini adalah perjuangan kita setiap hari. Dan ini adalah ajaran Bapak Ibu. Dan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, sampai di sini dulu perenungan kita malam hari ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup kita, hidup Bapak Ibu Saudara saya. Dia adalah firman yang hidup. Dia adalah firman yang kuat. Dia firman yang menembus setiap dimensi, apapun, sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu Saudara saya. Percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada Bapak Ibu. Amin. God bless you all. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya atau yang mau menamakan, nanti Pak Henya akan menjawabnya. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan bersyukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.